Shalom Elohim, apa kabar kita di hari ini? Pasti dahsyat luar biasa, amin. Puji nama Tuhan, saat ini kita berada di malam yang ke-8 dalam ibadat penuhan Roh Kudus. Dan hari ini tugas kami pelayanan Apostolic Generation untuk bisa membawakan firman di malam hari ini. Puji nama Tuhan, sebelum kita membawakan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk hari ini Bapa. Kami ada ini karena anugerah-Mu Tuhan. Bapa kami di surga saat ini Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau mengambil alih firman-Mu. Biarlah apa kerendahan Tuhan untuk kami mengerti Roh Kudus, biarlah disampaikan pada malam hari ini. Berkati hamba, berkati kami semua Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, tema malam hari ini saya bawakan tema dalam judul Hidup dalam Kuasa Roh Kudus. Hidup dalam Kuasa Roh Kudus. Kita baca firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Baik, saya bacakan firman Tuhan. Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Puji Tuhan, firman Tuhan dalam Kisah 1 ayat 8, kita akan diberikan kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kita. Dan saat ini saya menggali firman Tuhan. Kata kuasa dalam bahasa Yunani ialah dunamis. Dan dalam bahasa Inggris, saya catat di sini. Pertama, strength power, yang berarti kekuatan, kekuasaan. Yang kedua, ability, yang artinya kemampuan. Yang ketiga, inherent power, yang berarti kekuasaan yang melekat. Keempat, power for performing miracles, kekuatan untuk melakukan mujizat. Kita melihat kuasa di sini, di mana Tuhan memberikan kita kuasa, strength power, kekuatan, kekuasaan, bukan hanya kekuatan, tapi kekuasaan, ability, kemampuan, banyak kemampuan yang Roh Kudus berikan kepada kita kalau Roh Kudus ada atas kita. Inherent power, kekuasaan yang melekat. Bukan hanya memiliki kekuasaan, tapi melekat kepada kita. Keempat, power for performing miracles, kekuatan untuk melakukan mujizat. Tuhan memberikan kuasa asalkan Roh Kudus turun atas kita. Dan dalam firman Tuhan, dalam Lukas 10 ayat 19, di sini Tuhan Yesus telah memberikan kita kuasa. Kuasa untuk apa? Menginjak ular dan kalajengking. Dan kuasa untuk apa? Untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kepada kita. Roh Kudus memberikan kuasa yang luar biasa kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan oleh kuasa Roh Kudus, itu akan membawa kita kepada dampak yang hebat. Pertanyaannya, apakah dampak kalau kita hidup dalam kuasa Roh Kudus? Dampak kuasa Roh Kudus ialah yang pertama, kita akan menjadi berani, tidak takut. Kalau kita hidup dalam kuasa Roh Kudus, sebagai anak Tuhan, kita akan berani dan tidak takut. Mengapa? Di akhir zaman ini akan banyak hal-hal yang terjadi yang menakutkan dunia ini. Tetapi sebagai anak Tuhan, kalau ada kuasa Roh Kudus, kita tidak takut tapi berani menghadapi semuanya. Contohnya, pandemi corona ini. Berapa banyak orang-orang yang takut karena corona? Secara manusia, banyak orang yang sangat takut.
Banyak orang ada sudah lari ke gunung, harus stay at home, tidak boleh keluar rumah. Bahkan tidak boleh bersentuhan di jalan, tidak boleh bertemu banyak orang. Secara tidak langsung ini memberi dampak ketakutan. Tetapi sebagai anak Tuhan, kalau kita hidup dalam kuasa Roh Kudus, kalau kita hidup dalam kuasa Roh Kudus, ingat, kita pasti akan berani dan tidak takut. Dan yang kedua, dampak kalau kita hidup dalam kuasa Roh Kudus, yang kedua, kita akan melakukan tanda-tanda mujizat. Dalam Markus 16 ayat 17 sampai 18. Firman Tuhan berkata demikian. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka meminum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ingat, kalau kita hidup dalam kuasa Roh Kudus, poin yang kedua, kita akan melakukan tanda-tanda mujizat. Contohnya, kalau kita sakit, kalau kita hidup dalam kuasa Roh Kudus, pas kita berdoa, dengan iman kita percaya, kita pasti sembuh. Itu karena kuasa Roh Kudus. Atau juga kalau ada orang lain yang sakit, kita sebagai anak Tuhan diberi kuasa untuk mendoakan orang sakit, itu sembuh dalam kehendak Tuhan. Atau contoh lain, kalau misalnya ada orang memiliki masalah, kita diberi kuasa untuk apa? Mendoakan orang itu. Dan dalam kehendak Tuhan, kita percaya doa yang kita naikkan kepada Tuhan, pasti Tuhan tolong, pasti Tuhan berikan jawaban doanya. Pasti Tuhan kuatkan kalau ada yang masalah. Yang ketiga, contoh yang ketiga, tanda-tanda mujizat. Kita tahu pelayanan kita peperangan rohani. Banyak-banyak kasus orang kerasukan roh jahat. Dan tanda-tanda ini, kalau ada kuasa Roh Kudus, kita bisa mengusir setan dalam nama Yesus. Ini tanda-tanda yang luar biasa. Asalkan kita hidup dalam kuasa Roh Kudus. Dan yang ketiga, poin yang terakhir. Kalau kita hidup dalam kuasa Roh Kudus, poin yang ketiga, tidak akan ada yang membahayakan kita. Kenapa? Karena kuasa, karena otoritas, karena kekuatan Roh Kudus, kuasa, otoritas itu ada pada kita. Kita percaya kalau kuasa Roh Kudus ada pada kita, tidak ada yang akan membahayakan kita. Karena Tuhan Roh Kudus beserta dengan kita dan memberikan kuasa yang luar biasa. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, saya mengharapkan, mari kita semua mengejar hadirat Tuhan. Berdoa saat teduh, penuh Roh Kudus. Maka kalau kita penuh Roh Kudus, kuasa Roh Kudus akan ada pada kita. Dan hiduplah dalam kuasa Roh Kudus, maka sesuatu yang dahsyat akan terjadi. Kesimpulannya, semua anak-anak Tuhan harus hidup dalam kuasa Roh Kudus. Karena dampak kalau kita hidup dalam Roh Kudus, dalam kuasa Roh Kudus adalah, yang pertama, kita akan menjadi berani dan tidak takut. Yang kedua, kita akan melakukan tanda-tanda mujizat. Dan yang ketiga, tidak ada yang akan membahayakan kita. Biarlah selamanya hidup kita berada dalam kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami bersyukur di malam hari ini Engkau berbicara atas kami mengenai Roh Kudus Tuhan, yang adalah pribadi-Mu yang ketiga. Bapa kami berdoa, berkati kami semua umat-Mu dengan firman-Mu, agar termeterai dalam hati kami Tuhan. Kami berdoa,
Biarlah kami semua umat-Mu Bapa, kami hidup dalam kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Kami percaya bersama dengan Tuhan, sesuatu yang akan terjadi Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu adalah dahsyat atas kami. Penuhkan kami dengan Roh Kudus-Mu, urapi kami Bapa, dan berikan kami kuasa Roh Kudus-Mu, dan biarlah seluruh hidup kami berjalan dalam kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Bapa, kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Kami percaya biarlah firman Tuhan ini bisa berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar hidup kami memuliakan nama Tuhan, dan biar selamanya Tuhan Roh Kudus memimpin kami. Ini doa kami Tuhan, kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.